ke jenjang madya. Nah, jadi kepada Bapak Ibu yang akan melamar nih ke jenjang jabatan ahli muda dan juga jenjang jabatan ahli madya, maka nanti akan ada metode uji kompetensi, presentasi, dan wawancara. Begitu juga untuk yang kenaikan jenjang ke jenjang madya. Baik. Nah, kemudian untuk mungkin kita akan mulai dulu nih Bapak Ibu untuk ke penyusunan bahan presentasi. Nah, di penyusunan bahan presentasi ini, Bapak Ibu kan nanti ketika UKT, itu akan diberikan waktu selama sekitar kurang lebih 2 jam untuk menyusun bahan presentasi selama on the spot. Nah, mungkin tipsnya beberapa nih Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu akan memilih bidang tugas yang Bapak Ibu kuasai. Nah, pada tahap ini Bapak Ibu kami harapkan agar dapat benar-benar memilih bidang tugas yang Bapak Ibu kuasai. Nah, kemudian juga dilengkapi dengan bukti hasil kerja di bidang tugas yang dikerjakan. Jadi, langsung dipersiapkan nih. Tentu saja ketika kita sudah mengerjakan suatu bidang tugas, kita akan memiliki bukti hasil kerja. Nah, bukti hasil kerja itu kita dokumentasikan untuk kita tunjukkan ketika nanti di presentasi dan juga wawancara. Nah, kemudian kita perhatikan juga penulisannya. Nah, di penulisan ini mungkin kita harus memperhatikan mengenai desain yang menarik dan sederhana, alur penulisan yang terstruktur, dan juga tidak menggunakan tulisan yang terlalu banyak. Nah, kenapa? Karena menggunakan tulisan yang terlalu banyak membuat presentasi menjadi tidak efektif ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan tulisan yang diberikan dalam PowerPoint Bapak Ibu hanya memuat poin-poin penting saja, kemudian nanti diutarakan akan dipresentasikan lebih lanjut melalui presentasi Bapak Ibu. Nah, kemudian juga Bapak Ibu kami harapkan untuk memahami level kompetensi jenjang jabatan tujuan Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin di slide selanjutnya kita akan menjelaskan terkait dengan level kompetensi ini. Nah, kemudian hasil kerja dari penyusunan bahan presentasi Bapak Ibu ini nantinya diunggah dalam bentuk file PowerPoint. Nah, tidak diunggah dalam bentuk yang lain ya Bapak Ibu, jadi diunggahnya tetap dalam bentuk file PowerPoint, nanti link unggahnya akan disediakan oleh tim, kemudian untuk bentuk filenya itu harus diingat yaitu file PowerPoint. Nah, kemudian boleh ditambahkan visual pendukung, baik berupa gambar, grafik, diagram, ataupun tabel yang membantu menjelaskan materi yang Bapak Ibu susun gitu. Jadi dengan menambahkan visual pendukung dapat mempresentasikan ataupun mendeskripsikan penyusunan bahan presentasi Bapak Ibu menjadi lebih baik. Nah, silakan untuk ditambahkan visual pendukung. Baik, ini adalah level kompetensi dari kategori keahlian. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah dari level 1. Nah, level 1 ini diharapkan Bapak Ibu biasanya yang belum menduduki jabatan fungsional seperti CPNS. Nah, ini diharapkan Bapak Ibu sudah dapat mengingat dan juga memahami tentang ruang lingkup pekerjaan Bapak Ibu. Nah, juga sebenarnya di level 1 ini masih membutuhkan bimbingan dan juga arahan dari pimpinan terkait dengan pekerjaan yang seperti apa. Nah, kemudian kita akan beralih ke level 2. Nah, di level 2 ini basic atau applying Bapak Ibu diharapkan sudah diharuskan sudah mampu untuk menerapkan ilmu ke bidang keilmuan ataupun bidang kerja Bapak Ibu sehari-hari, dan juga ini skalanya ini sudah bentuk dari tim kecil ataupun rekan. Nah, kemudian untuk level 3 ini analyzing. Nah, level 3 ini biasanya untuk kategori Bapak Ibu yang menduduki jenjang ahli muda. Nah, di ahli muda ini Bapak Ibu diharapkan sudah mampu untuk menganalisis bidang keilmuan ataupun bidang kerja Bapak Ibu. Nah, skalanya biasanya akan berdampak juga kepada tim dan juga dapat bekerja sama dengan tim. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nih uji kompetensi perpindahan ke dalam jenjang jabatan fungsional YFMASN ahli muda. Nah, maka level kompetensi yang diharuskan sudah Bapak Ibu miliki yaitu
sudah bisa menganalisis bidang tugas dari Bapak Ibu, baik melalui proses, permasalahan, maupun alternatif dari solusinya. Nanti kita akan lihat beberapa sajian contoh bukti hasil kerja yang di level 3 ini. Nah, kemudian yang keempat adalah di level 4 itu ada evaluatif atau advance. Nah, ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang sudah yang akan menduduki jenjang analis SDM aparatur ahli media. Nah, di tahap evaluasi ini Bapak Ibu tadi kan sudah menganalisis permasalahannya. Nah, di level 4 ini Bapak Ibu harus bisa mengevaluasi dampak dari sebuah penerapan dari bidang kerja Bapak Ibu, adanya permasalahan. Nah, Bapak Ibu harus mampu mengevaluasi hal tersebut. Nah, baik, yang terakhir adalah expert. Nah, level 5 ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang menduduki jenjang utama. Nah, dampaknya akan berpengaruh kepada organisasi ataupun nasional. Nah, di tahap level 5 ini, Bapak Ibu yang menduduki jenjang utama akan diharapkan untuk memiliki kemampuan menciptakan suatu kebijakan, menciptakan suatu sistem sehingga perkembangan dari evaluasi menjadi menciptakan sesuatu seperti itu, Bapak Ibu. Baik, izin saya lanjutkan. Nah, berikut adalah beberapa pembagian dari kamus kompetensi jabatan fungsional di bidang manajemen ASN. Nanti Bapak Ibu bisa membuka kembali di Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 41 tahun 2026 tentang kamus kompetensi teknis JF MASN. Nah, di situ kami telah membagi menjadi 3. Yang pertama, umum, itu terdiri dari manajemen ASN dan tata kelola lembaga pemerintahan, fungsi, ada analisis aparatur sipil negara, asesmen aparatur sipil negara, audit manajemen aparatur sipil negara, dan administrasi manajemen aparatur sipil negara. Nah, untuk khususnya, sebagaimana terlihat di layar, itu terdapat sekitar 5 bidang, yaitu bidang akuisisi aparatur sipil negara, bidang pengembangan aparatur sipil negara, bidang retensi, bidang pengendalian, dan juga bidang tata kelola organisasi. Nah, seringkali ketika pemilihan bidang ini, Bapak Ibu terkadang langsung milih nih di bidang pengendalian aparatur sipil negara di poin disiplin ASN. Karena pada dasarnya Bapak Ibu bingung juga nih kadang misalnya nih saya mengerjakan pangkat. Kalau pangkat itu masuk kemana ya gitu. Nah, karena saya bingung nih masuk kemana, sedangkan dikejar waktu, ya sudah saya milih disiplin ASN nih. Padahal Bapak Ibu sebenarnya tidak mengerjakan disiplin ASN, jadi memilih amannya memilih disiplin ASN. Nah, sebaiknya tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, karena ketika digali, ketika wawancara itu nanti akan ketahuan gitu sebenarnya Bapak Ibu tidak mengerjakan disiplin ASN. Jadi, pilihlah bidang yang Bapak Ibu benar-benar kerjakan dan bidang Bapak Ibu yang benar-benar dikuasai. Nah, nanti boleh mohon izin Bapak Ibu untuk membuka kembali di kamus kompetensi yang sudah kami susun di nomor 41 tahun 2026, keputusan kepala BKN-nya. Nanti boleh Bapak Ibu melihat di situ kembali. Misalnya nih, saya mengerjakan bidang kepangkatan, masuk kemana? Nah, nanti di kamus kompetensi sudah ada, mungkin boleh Bapak Ibu baca kembali. Nah, seperti bidang kepangkatan masuk ke pengelolaan karir ASN. Nanti misalnya tentang penggajian masuk ke penghargaan. Nah, penghargaan dan pengakuan aparatur sipil negara. Jadi boleh mohon izin dibaca kembali di kamus kompetensi supaya tidak salah dalam pemilihan bidang karena ini sangat penting Bapak Ibu. Oke, baik, mohon izin saya lanjutkan. Nah, sistematika penulisannya Bapak Ibu. Sebenarnya kita nggak perlu ribet-ribet nih Bapak Ibu untuk sistematika penulisannya. Nah, sistematika penulisannya yang pertama halaman judul atau cover slide itu isinya apa aja. Itu Bapak Ibu tulis tema bidang yang Bapak Ibu pilih, misalnya kenaikan pangkat gitu. Nah, kemudian nama Bapak Ibu, instansi, jabatan, biodata singkat yang bisa Bapak Ibu perkenalkan kepada penguji gitu. Nah, yang kedua isi. Nah, isi ini sangat simpel sebenarnya Bapak Ibu, menjawab semua pertanyaan di lembar UKT termasuk tahapan dan juga hasil kerjanya. Jadi nggak perlu terlalu panjang, intinya sudah menjawab semua pertanyaan yang diajukan di lembar UKT. Nah, kemudian yang terakhir, langsung ke penutup, berisi kesimpulan, saran, ataupun alternatif solusi yang Bapak Ibu tawarkan untuk mengatasi permasalahan sesuai dengan isi, ataupun di dalam tema bidang tugas yang Bapak Ibu pilih.
Nah, dalam tahap ini, peserta hanya diperkenankan membuka media presentasi Microsoft PowerPoint. Jadi, Bapak Ibu nggak boleh membuka media presentasi yang lain. Jadi, hanya diperkenankan mengerjakannya di media presentasi Microsoft PowerPoint. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu contoh salah satu contoh dari kami terkait dengan bukti hasil kerja dari analis SDM aparatur ahli muda. Ini level kompetensi 3 berupa analisis. Nah, jadi ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Kira-kira kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu. Ada misalnya nih, yang bersangkutan ini mau pemuda, yang bersangkutan menampilkan bukti hasil kerja ini kepada penguji ketika dimintakan, itu berupa laporan validasi usulan calon peserta uji kompetensi ASN. Nah, kemudian di dalam laporan validasi ini yang bersangkutan menyajikan alasan-alasan permasalahannya apa, kemudian disajikan dengan data statistik yang menarik dan juga jelas, kemudian juga solusinya. Nah, kemudian yang sebelahnya juga salah satu contohnya nih Bapak Ibu, misalnya ada masalah kepangkatan nih di instansi Bapak Ibu, boleh silahkan dibuat telaah permasalahan. Nanti disajikan persoalannya apa, alternatif penyelesaian masalahnya apa, kesimpulan saran alternatifnya apa. Inilah yang seharusnya dikerjakan oleh analis SDM aparatur ahli muda. Rekapan boleh nggak ditunjukkan? Sebenarnya kalau untuk rekapan itu bukan berada di hanya untuk data dukung ya Bapak Ibu. Kalau untuk di analisa SDM aparatur ahli muda, tetap bentuknya itu harus berupa telaah permasalahan, laporan validasi yang berisi telaah. Nah, karena kan tahap level 3 itu berupa analisis gitu. Jadi kalau hanya menyediakan rekapan, nah itu belum masuk dalam contoh bukti hasil kerja dari analis SDM aparatur ahli muda. Jadi disarankan untuk menyesuaikan dengan level kompetensi analis aparatur SDM ahli muda. Seperti itu. Mungkin saya lanjutkan. Nah, ini adalah contoh bukti hasil kerja dari analis SDM aparatur ahli media level kompetensi 4, yaitu mengevaluasi. Nah, seperti contoh laporan penetapan rekomendasi kebutuhan. Nah, disusun dengan rapi, disusun dengan sedemikian rupa, di dalamnya terdapat evaluasi penetapan rekomendasi kebutuhan. Disajikan daerahnya daerah mana saja, kemudian disebutkan kesenjangannya apa, hasil analisisnya apa, permasalahannya apa. Nah, hal tersebut dari data-data yang disajikan sehingga bisa ditarik kesimpulan evaluasinya oleh seorang analis SDM aparatur ahli media. Nah, dengan begitu, level kompetensi 4-nya itu dapat nih Bapak Ibu bahwa yang bersangkutan telah melakukan evaluasi seperti itu. Nah, boleh nggak media mengerjakan rekapan? Nah, seperti yang saya infokan tadi Bapak Ibu, bahwa level kompetensi yang diharapkan itu adalah evaluasi. Jadi harusnya untuk seseorang yang akan melamar dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur ahli media itu harus sudah bisa menguasai evaluasi atau berada pada level kompetensi 4 seperti itu Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam sesi presentasi dan wawancara. Nah, bagaimana sih tips menghadapi wawancara? Sebenarnya, bahkan saya sendiri nih Bapak Ibu, ketika menghadapi wawancara itu, misalnya sehari sebelum wawancara saya sudah mempersiapkan nih Bapak Ibu, mempersiapkan jawaban-jawaban yang kira-kira akan ditanyakan terkait dengan tugas saya. Tapi ketika menghadapi wawancara kok saya bisa gugup gitu. Nah, itu wajar ya Bapak Ibu, wajar terjadi gitu, karena kan kita manusia ya Bapak Ibu. Namun sebelumnya itu kita mungkin perlu belajar dengan lebih lanjut gitu untuk mengurangi kesalahan ketika kita menghadapi wawancara. Nah, apa saja tipsnya? Yang pertama yaitu memahami tentang jenjang jabatan yang dituju. Jadi tips kita ngomong yang pertama adalah kita paham dulu Bapak Ibu, paham tentang jenjang jabatan yang akan kita tuju. Pertanyaan paling simpelnya, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang jenjang jabatan yang akan Bapak Ibu tuju. Nah, jadi sebenarnya yang diharapkan oleh pewawancara bukan hanya jawaban yang berdasarkan dengan landasan hukum, tapi juga kemampuan Bapak Ibu untuk menuangkan hal tersebut dengan bahasa Bapak Ibu dengan struktur dan bagaimana Bapak Ibu menjawabnya dengan baik gitu. Jadi Bapak Ibu pahami dulu nih tentang jabatan yang Bapak Ibu tuju. Jelaskan tugas jabatannya secara rinci, Bapak Ibu kaitkan fungsi pekerjaan dan juga proses kerjanya seperti apa.
Nah, kemudian yang kedua, kuasai materi dan bukti kerja. Nah, sama seperti yang tadi, selain memahami tentang jabatan, Bapak Ibu kuasai tentang bidang tugas yang udah Bapak Ibu ambil. Nih, jangan sampai ketika ngambil tentang kepangkatan, tapi sebenarnya Bapak Ibu nggak paham nih tentang kepangkatan, tapi pahamnya tentang disiplin. Nah, jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi pilihlah materi yang benar-benar Bapak Ibu kuasai sehingga menghasilkan bukti kerja yang benar-benar konkret itu benar-benar ada. Nah, Bapak Ibu persiapkan bukti hasil kerjanya sesuai dengan jenjang jabatan yang dituju, pahami dengan baik proses kerjanya, kendala yang dihadapi ketika Bapak Ibu berada dalam bidang kerja tersebut. Nah, kemudian jawablah pertanyaan pewawancara dengan jelas dan terstruktur. Jabarkan langkah spesifik yang Bapak Ibu ambil untuk mengatasi masalah. Fokus pada peran Bapak Ibu, bukan peran kami, tapi peran saya. Nah, jadi bukan hanya tim yang Bapak Ibu bicarakan, tapi tonjolkan peran Bapak Ibu di sini. Jadi pewawancara ini tahu, oh ternyata peran dia dalam suatu tim itu jelas, perannya apa, gitu. Nah, kemudian tunjukkan sikap profesional Bapak Ibu. Kontak mata, duduk dengan tegap, tidak memotong pembicaraan, serta gunakan bahasa yang sopan. Nah, jadi ketika mau presentasi sudah sewajarnya nih Bapak Ibu, kita mau ujian, kita persiapkan dengan baik, baik mau pemahaman kita maupun kondisi di sekitar kita, lingkungan wawancaranya itu harus steril ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita duduk dengan tegap, menghadapi pewawancara dengan baik, menyampaikannya dengan jujur gitu dan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Ingat Bapak Ibu, kunci sukses wawancara itu yang pertama, paham, jujur, tenang, percaya diri, dan komunikasinya harus jelas. Nah, Bapak Ibu paham dengan materi yang Bapak Ibu ambil, kemudian jangan lupa Bapak Ibu belajar tata cara share screen Zoom, tata cara apabila ada kendala Zoom bagaimana, apalagi kan sekarang sudah ada pengawas ya Bapak Ibu. Nah, dari pengawas juga nanti boleh dibantu, boleh dipelajari kembali, bagaimana tata cara share screen oleh pengawas sehingga pengawas pun dapat membantu peserta gitu. Peserta juga belajar supaya tidak terlalu bergantung kepada pengawas. Nah, pengawas sifatnya adalah supporting seperti itu. Nah, kemudian jujur. Jujur di sini maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau bagi saya pribadi nih Bapak Ibu, ketika saya menjawab suatu pertanyaan tapi saya tidak jujur, nah saya itu akan gugup Bapak Ibu. Nah, kadang kita merasa sangat gugup karena mungkin pernyataan yang kita keluarkan itu sifatnya tidak jujur gitu. Nah, oleh karenanya ketika kita menuangkan suatu pembicaraan, suatu materi, kita berbicara kepada pewawancara, hendaknya kita jujur. Dengan jujur kita tenang gitu. Kita tenang bahwa yang saya sampaikan ini benar-benar yang saya lakukan. Seperti itu. Nah, kemudian apa satu lagi? Nih, ini sudah kayak anak SD nih ya, Bapak Ibu jangan mencontek ya, Bapak Ibu. Nah, pengawas fungsinya adalah supporting untuk mensupport dari peserta. Nah, apabila ketahuan nih misalnya setiap pertanyaan yang ditanyakan nih, pertanyaan A. Nah, si pengawasnya memberi contekan nih, nulis jawabannya supaya Bapak Ibu baca. Nah, hal tersebut nggak boleh ya Bapak Ibu, itu akan kami kenakan sanksi. Kami tegur dulu 3 kali, kemudian akan kami berikan sanksi sesuai dengan seberapa berat dampak yang ditimbulkan. Nah, hal itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Lebih baik menjawab dengan ilmu pengetahuan yang Bapak Ibu punya, namun jujur, ketimbang Bapak Ibu harus diberikan contekan ataupun jawaban dari pengawas ataupun pihak lain. Nah, kemudian tenang dan percaya diri. Bapak Ibu harus tenang dan percaya diri. Yang tahu permasalahan Bapak Ibu itu bukan mau pewawancara, yang tahu permasalahan yang Bapak Ibu alami di bidang tugas Bapak Ibu itu hanya Bapak Ibu saja. Jadi sifatnya ketika kita mau diwawancara, kita memberikan informasi kepada pewawancara bahwa seperti ini loh permasalahan yang saya alami dalam bidang pekerjaan saya, seperti ini loh alternatif solusinya. Nah, jadi sifatnya kita akan memberikan informasi kepada pewawancara. Jadi tidak perlu takut bahwa pewawancara akan menghakimi ataupun akan judging istilahnya ya. Nah, tidak perlu takut seperti itu karena yang tahu permasalahannya adalah kita memberitahukan kepada pewawancara. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Nah, kemudian komunikasi dengan jelas. Nah, komunikasi jelas juga disebabkan mungkin Bapak Ibu ngomongnya benar nih, tapi ternyata
infrastrukturnya ini nggak mendukung, headsetnya kurang bagus, ya headsetnya kurang bagus, kemudian PC-nya mungkin kurang mendukung, jadinya suaranya kadang kayak suara hujan ya Bapak Ibu, kayak suara di dalam air gitu. Nah, jadi harap diperhatikan ya Bapak Ibu, komunikasi jelas adalah salah satu jembatan untuk presentasi wawancara yang lancar. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak maaf ya. Iya, Mbak Nanda udah mau habis nih waktunya ya. Punya 5 menit lagi. Oke, baik. Saya kebut deh, Mbak Nanda. Makasih, Mbak Nanda. Baik, Bapak Ibu. Mungkin kita akan percepat saja ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah pendekatan penilaian yang diterapkan oleh pewawancara. Nah, Bapak Ibu harus paham dulu nih tentang pendekatan penilaian ini. Yang pertama ada situation, task, action, and result. Nah, kita akan jelaskan lebih lanjut. Kita percepat saja. Nah, yang pertama situation. Secara singkat, bagaimana sih kondisinya, gitu ya? Nah, apa yang sedang terjadi, di mana dan kapan terjadi, mengapa situasi itu penting, masalah atau tantangan apa yang muncul, tujuannya apa? Kita ngasih tahu dulu nih Bapak Ibu ke pewawancara, seperti yang saya bilang tadi, yang tahu masalahnya kita kasih tahu dulu ke pewawancaranya, masalahnya begini loh Pak, Bu, Bapak Ibu pewawancara, gitu. Jadi, Bapak Ibu pewawancara juga akan memahami konteks terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian terhadap tindakan yang Bapak Ibu ambil. Jadi penting sekali kita menjelaskan situasinya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kemudian task. Nah, apa sih peran kita di situ? Gitu. Peran saya ini apa? Gitu. Apa posisi Bapak Ibu? Target yang harus dicapai itu apa? Tanggung jawab dari pribadi sendiri Bapak Ibu itu apa? Seperti yang saya bilang tadi, sebutnya jangan terlalu umum, utamakan menggunakan kata saya dibandingkan kata kami. Tonjolkan peran Anda. Bapak Ibu, menggunakan kata kami tidak membuat kita terlihat rendah hati, Bapak Ibu. Nah, tapi gunakanlah kata saya untuk membuat kita terlihat percaya diri. Nah, utamakan menggunakan kata saya ini dibandingkan dengan menggunakan kata kami. Jadi pewawancara ketika melihat kita, oh iya, Bapak ini percaya diri, Bapak Ibu ini percaya diri gitu dan tahu perannya apa gitu. Jadi tidak ragu-ragu menyebutkan bahwa saya berperan dalam bidang A, saya berperan dalam tim menjadi verifikator gitu. Misalnya ya Bapak Ibu. Oke, baik. Yang ketiga adalah action. Nah, bagaimana cara kita bekerja? Cara Anda bekerja itu seperti apa? Nah, udah tahu perannya, berarti harus tahu dong cara kerjanya seperti apa. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Langkah pertamanya apa? Bagaimana Bapak Ibu berkoordinasi dengan tim? Dan inisiatif apa yang Bapak Ibu tunjukkan? Nah, action ini adalah bagian paling penting dalam wawancara. Karena pewawancara ingin melihat bagaimana Bapak Ibu bekerja. Pewawancara ingin tahu kontribusinya apa. Nah, kadang kita masuk dalam semua tim gitu. Peran kita ada, tapi sebenarnya kita nggak tahu cara kerjanya seperti apa. Nah, tidak lengkap ya Bapak Ibu. Jadi action ini merupakan penyempurna juga dari semua situasinya, task, tugas, peran Bapak Ibu. Nah, harus ada action yang menyempurnakannya. Oke, baik. Kemudian yang terakhir adalah result. Nah, hasil akhir atau dampak nyata. Nah, setelah ada situation, task, action, nah tentunya harus ada result dong, gitu. Nah, result ini merupakan hasil akhir atau dampak nyata. Apa hasil dari tindakan Bapak Ibu? Manfaatnya apa? Perubahan apa yang terjadi dengan adanya Bapak Ibu dan juga peran Bapak Ibu? Nah, masalahnya selesai atau tidak? Nah, itu yang perlu diberitahukan kepada para penguji. Nah, result ini menunjukkan nilai dari kontribusi Bapak Ibu yang sebelumnya. Dengan adanya result ini berarti tahu, oh semua tindakan tadi ternyata efektif loh, semua hal yang dilakukan tadi ternyata efektif membuat masalahnya selesai dan juga bermanfaat bagi organisasi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, kurang lebih untuk pendekatan penilaian dari STAR ini. Nah, ini mohon izin Bapak Ibu, ini saya menunjukkan salah satu PowerPoint yang kurang efektif ya Bapak Ibu. Nah, jadi karena kita dikasih waktu 2 jam, sebenarnya 2 jam cukup banyak ya Bapak Ibu. Kadang pun kita bingung pas ngerjain UKT gitu. Ya udah deh biar cepet nih, langsung nih bikin aja PowerPoint-nya. PowerPoint-nya langsung ketik, yang penting ada isinya. Nah, hal tersebut menjadi bagian dari penilaian ya Bapak Ibu. PowerPoint yang menarik akan mengundang para pembaca dan juga menyimak dengan baik gitu ya Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya kita sebaiknya menyediakan PowerPoint yang memang
efektif untuk dibaca gitu ya. Nah, ini saya sajikan kembali contoh PowerPoint yang presentasinya efektif. Nah, menguraikan langkah 1, langkah 2, langkah 3, 4, dan 5-nya itu dengan terperinci. Sehingga yang membaca pun enak gitu. Oh, apa kenaikan pangkat apa aja ya? Kalau dibandingin sama yang sebelumnya, kayaknya males deh bacanya. Nah, tapi kalau yang sesudahnya, ketika dibaca, oh begini ya tahapan kenaikan pangkat. Nah, seperti itu. Jadi orang yang mau ngajuin kenaikan pangkat pun jadi semangat nih. Oh, berkasnya kalau yang sebelumnya kok kelihatan banyak ya, kalau ini juga kelihatan sedikit dan rapi. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, penyajian juga penting. Sama kayak kita makan nih Bapak Ibu. Kalau kita makan, makanannya enak, tapi tampilannya kurang mengenakan nih. Pasti kita ngiranya nggak enak. Nah, seperti itu contoh poin ya Bapak Ibu. Jadi tampilan juga mohon untuk diperhatikan supaya sederhana dan juga menarik. Ya Allah. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Seperti biasa Bapak Ibu, kami dari Direktorat JFMASN pasti akan memudahkan, melindungi, dan juga membahagiakan peserta uji kompetensi JFMASN. Nah, lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Apreja dan juga Mbak Nanda. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Mita atas pemaparannya tadi sudah disampaikan oleh Bapak ya, kiat-kiat atau tips untuk menyusun UKT sehingga nanti hasilnya bisa optimal. Nanti mungkin sudah banyak dari Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan materi ini. Nah, nanti kita tahan dulu Bapak Ibu yang masih ada satu materi, nanti kita setelah itu baru ada sesi tanya. Untuk selanjutnya ada siapa nih barangkali untuk pematerinya? Ya, selanjutnya untuk jurus yang ketiga kita ada Mbak Nadia Fitriana. Baik, untuk pemaparannya langsung saja Mbak Nadia Fitriana, waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih Mbak Nanda. Baik Bapak Ibu, untuk materi terakhir yaitu JOS untuk CBT, yaitu untuk uji kompetensi teknis dan sosial. Aku CBT pula. Untuk sesi suara saya terdengar jelas? Manajerial. Aku yang lulus. Aku nak question. Mas screenshot lagi ya kamu. Kisi-kisi mana? Dak kurekam ya. Oh itu HP Desi juga merekam. Kurekam. Suaranya di Desi, ininya di sini. Oke, baik. Saya mulai untuk materi terakhir yaitu kisi-kisi uji kompetensi, yaitu apa sih kisi-kisi dalam soal hukum yang diselenggarakan oleh unit pembina JFMASN. Baik, kami sudah dalam uji kompetensi JFMASN ini yaitu kami untuk menguji secara kompetensi uji teknis dan masostur. Di dalam materi ini saya akan membahas terkait dengan ketentuan soal, materi, dan level kompetensinya. Jadi udah sangat jelas Bapak Ibu. Jadi saya harap Bapak Ibu itu sudah mengerti dan mengetahui bahwa materi-materi apa sih yang akan kami ujikan dalam uji kompetensi melalui CBT. Baik, untuk ketentuan soalnya itu, jenis soalnya itu ada jawaban benar, jawaban paling benar, jawaban yang melengkapi pernyataan, seperti yang kayak titik-titik, lalu ada pernyataan, jawaban soal negatif seperti kecuali, bukan, dan lain sebagainya. Jawaban itu harus teliti. Apakah sudah jelas menurut saya? Sudah jelas ya? Lanjut. Oke, baik, ini saya lanjut. Untuk jenis soalnya itu ada juga yang analisis kasus. Ini bertanya itu di level madya atau level muda. Lalu jenis jawaban pilihan kombinasi.
jumlah soal itu ada 110 soal dan waktu mengerjakan itu 1 menit. Jadi dapat diperkirakan bahwa satu soal itu 1 menit. Jadi Bapak Ibu kelompok soal itu dibedakan untuk setiap jenjang dan jenis jabatan. Jadi pada saat pengusulan UKOM itu diperhatikan baik-baik untuk jenjang jabatannya. Lalu nanti sebelum memulai juga harus diperhatikan juga apakah jenjang jabatan dan jabatan itu sesuai, karena soalnya itu mengikuti jenjang dan jabatan dalam aplikasi. Berikut materi soalnya untuk keterampilan, yaitu Pranata STM Aparatur. Ini materinya nanti Bapak Ibu karena keterbatasan waktu, jadi saya tidak akan membaca satu persatu materinya, jadi nanti Bapak Ibu dapat belajar secara mandiri dan dibaca-baca lagi untuk materi yang saya berikan ke tim. Silakan nanti dipelajari. Bahwa sekarang untuk uji kompetensi itu sudah Bapak Ibu sudah wajib, sudah dapat memiliki kompetensi per bidang. Jadi kayak akuisisi ini Bapak Ibu harus mengetahui dan mengenai perencanaan sampai pemberhentian. Lalu bidang pengembangan juga Bapak Ibu juga harus tahu untuk pengelolaan talentanya, karir, pengelolaan pengembangan kompetensi ASN, dan dituntut juga untuk bisa mengetahui pengalaman kinerja, penghargaan, dan pengakuan ASN. Di bidang pengadilan juga ada disiplin ASN, penguatan budaya kerja, dan pengelolaan citra institusi. Jadi ini aturan yang ada, kami tidak akan keluar dari aturan-aturan ini dari materi-materi ini. Jadi Bapak Ibu silakan dipelajari supaya nanti bisa dapat lulus di CBT-nya. Lalu untuk tata kelola itu ada penataran organisasi, pengelolaan reformasi birokrasi dan zona integritas, dan akuntabilitas kinerja. Nah, untuk Pranata STM Aparatur itu akan diuji juga untuk kompetensi fungsinya, yaitu Pranata STM Aparatur di 438 tahun 2020 dan Per-BKN 16 tahun 2022 tentang tata cara penetapan pemberian frekuensi pada instansi pemerintahan dan luar ini secara administratifnya, Bapak Ibu. Lalu untuk kategori keahlian seperti analis STM Aparatur, asesor, dan auditor, di sini sama untuk umumnya manajemen ASN dan tata kelola lembaga pemerintahan. Lalu untuk khususnya juga dituntut untuk dapat memahami dan mengetahui bahwa semuanya itu tuntut harus bisa dapat menjawab dari perencanaan sampai pemberhentian. Untuk pengembangan itu talenta sama seperti di Pranata mungkin yang akan dibedakan itu levelnya Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nanti Bapak Ibu dapat dipelajari sendiri secara mandiri untuk materi-materinya, yaitu analis itu fungsinya itu diambil dari Permen 37 tahun 2020 dan auditor juga ada beberapa peraturan sama asesor juga. Jadi nanti tinggal dipelajari Bapak Ibu ya, dibaca-baca lagi. Baik, saya lanjut untuk ke level kompetensi. Nah, ini yang wajib Bapak Ibu harus perhatikan untuk setiap level-level ya nanti. Apabila Bapak Ibu tidak tahu level Bapak Ibu di mana, silahkan dibaca kembali dari KPK kami, KPK 41 tahun 2026 sudah disampaikan oleh Ibu Mita, bahwa di situ contoh seperti analis tanah pertama, maka dia itu dituntut level 1 atau level 2. Jadi Bapak Ibu itu sudah sampai di level 2 ini. Lalu begitu juga untuk muda, level 3 sampai level 4. Dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu tinggal dibaca saja untuk level kompetensi ini. Dan keterampilan juga di sini sudah kami sampaikan juga dari level 1 sampai dengan level 5 level kompetensi Bapak Ibu sampai sejauh mana. Jadi nanti kalau misalkan untuk dapat menjawab soal-soal itu, jadi Bapak Ibu tuh kayaknya kami kan soal sama, cuma yang akan membedakan itu levelnya. Jadi contoh misalkan Bapak Ibu itu kami berikan soal tentang pangkat dan jabatan, mungkin yang untuk di level mada akan lebih kompleks dan lebih seperti analisa kasus. Jadi semua soal sama Bapak Ibu. Lalu untuk ketentuan Oke, baik. Selanjutnya sudah selesai untuk kompetensi teknis. Mohon maaf saya buru-buru karena keterbatasan waktu, karena setelah ini akan ada simulasi soal. Jadi karena ini sifatnya hanya materi, jadi nanti tinggal dibelajar secara mandiri. Selanjutnya itu uji kompetensi, masa 10, ketentuan soalnya itu
terdiri dari 45 butir soal yang dikerjakan selama 50 menit. Soal sama tetapi bedakan bentuk terjenjang dan jenis jabatan. Nah, jenis soalnya itu yang digunakan dalam CBT mahasiswa itu yaitu situational adjustment test. Jadi itu berkaitan dengan situasi Bapak Ibu, kondisi Bapak Ibu pada saat ini. Oke, untuk level kompetensinya, untuk CF keahlian, ini bahwa berbeda dengan teknis dan manajemen sosial kultural karena untuk CFMIS sendiri itu dituntut dapat menguasai level teknisnya itu lebih tinggi dibanding manajerial dan sosial kultural karena kita itu JF non manajerial. Jadi ini sudah saya kasih untuk level-levelnya. Jadi Bapak Ibu sudah dapat muda nih. Oh berarti saya nanti mau naik jenjang ke muda nih. Berarti bahwa dituntutnya itu levelnya itu untuk manajerial dan masuk kuliah itu sampai level 3. Lalu untuk teknis bisa sampai level 4. Jadi ini sebagai guidance Bapak Ibu untuk dapat mengisi CBT nanti. Nah, lalu bagaimana untuk dapat menjawab soal Masal School karena masih banyak peserta yang masih belum bisa memilih untuk level kompetensinya untuk memilih jawaban yang sesuai dengan levelnya dia. Jadi sini sudah saya berikan kotak atau garis untuk Bapak Ibu bahwa untuk di level 1 itu ruang lingkup pribadi seperti itu bertindak yang setidaknya mampu mengetahui bertindak sesuai dengan kapasitas pribadi. Untuk level 2 ini yaitu ruang lingkup rekan kerja, yaitu mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai norma atau mereka. Lalu ruang lingkup untuk yang level 3 itu di ruang lingkup informal atau sesuai SOTK di dalam ruang lingkup unitnya. Di sini maka dituntut untuk dapat memastikan menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai norma. Jadi Bapak Ibu harus tahu kata kuncinya untuk dapat memilih jawaban di dalam soal Masal School supaya dapat nilai yang sesuai. Maka di level 4 itu ruang lingkup organisasi. Di level 4 ini tuntut untuk dapat menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai norma ketika organisasi. Lalu untuk di level 5 itu ruang lingkup instansi nasional, yaitu dapat menjadi role model atau menciptakan ide inovasi di dalam standar nasional. Jadi ini saya sudah buat nih garis untuk Bapak Ibu untuk dapat memilih jawaban yang benar sesuai dengan level Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Ini saya sangat cepat karena waktu yang terbatas. Selanjutnya itu simulasi teknis 30 soal, 30 saya serahkan kembali kepada Bu Nanda. Oke, baik, terima kasih Mbak. Simulasi soalnya. Yes, karena tadi sesuai dengan yang disampaikan, kita sebelum ke simulasi ada tanya jawab dulu ya. Tanya jawab, ini peserta sudah banyak sekali yang Sudah tanya. tanya jawab? Ini kami beri kesempatan kepada yang dari Kemendikbudnya berkaitan dari partai pertama ini ya. Silakan Bapak. Yang dari Kemendikbudnya mohon dibantu panitia untuk Bapak dari Kemendikbud bertanya.